Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali dalam ibadah yang dinanti-nantikan orang percaya, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Namun sebelumnya saya ajak saudara untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah yang boleh kami ikuti saat ini. Mari Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar Tuhan menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan membebaskan kami, firman-Mu akan menguduskan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Sudah ketemu ya Bapak Saudara? Kan saya bacakan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Saudara, pernyataan ini disampaikan oleh Yesus sampai 3 kali. Ini berarti sesuatu yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Dan saat ini firman itu ditujukan buat saya dan saudara. Boleh saudara menanya dalam hati saudara, benar gak ya aku mengasihi Tuhan Yesus? Dan setelah itu aku akan mengatakan iya. Dan ada satu perintah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Ini berbicara saudara, ketika kita disampaikan oleh Tuhan Yesus, apakah kita mengasihi Dia? Apakah saya mengasihi Dia? Gembalakanlah, itu berbicara kita harus jadi berkat. Kita harus jadi terang. Sebab terang Tuhan sudah ada atas kita pribadi lepas pribadi. Pada suatu peristiwa di mana Petrus dan kawan-kawan memutuskan untuk menangkap ikan. Mereka di danau Tiberias pada saat itu. Semalaman mereka mencari ikan, tapi tidak satu ekor pun yang mereka dapat. Pada saat itu Yesus menyapa mereka. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka pada saat itu, dengan sapaan yang luar biasa yang dinyatakan kepada mereka. Dan pada saat itu Yesus mengatakan, "Tebarlah jalamu di sebelah kanan perahu ini." Petrus boleh dikatakan orang yang sudah cakap untuk menjadi seorang nelayan. Dan dia sudah mungkin sebelum Yesus datang, mereka sudah melakukan untuk menabur jalannya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan seterusnya. Tapi mereka tidak mendapat ikan. Ketika Yesus menyampaikan perintah itu, mereka melakukan dengan taat. Dan luar biasa saudara, jala itu berisi dengan 153 ekor ikan, besar-besar. Tapi dahsyatnya saudara, itu jala tidak koyak. Ini sesuatu yang luar biasa dinyatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan kemudian mereka diajak untuk makan ke darat, untuk makan bersama-sama. Kembali tadi saya katakan, pernyataan yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat itu, dikatakan lagi, "Simon Petrus, apakah kau mengasihiku lebih dari mereka ini?" Artinya betul-betul saudara, pernyataan kasih kita kepada Tuhan itu memang tertuju hanya kepada Dia saudara.
lebih dari mereka-mereka ini, dikatakan seperti itu. Dan ketika kita mengatakan ya Tuhan, ada pernyataan Yesus selanjutnya, gembalakanlah domba-dombaku, dikatakan seperti itu. Jadi saudara, seminggu yang lalu kita sudah mengikuti Paskah, saudara berbicara kebangkitan. Paskah juga berbicara pembebasan kita dari kutuk dosa. Dan Tuhan Yesus pada saat itu ketemu dengan murid-muridnya dan mengatakan pernyataan itu. Dia sudah menebus kita, saudara. Dia rela mati buat saya dan saudara. Dan saat-saat dia ada di bumi pasca kebangkitan, dia bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Dan pada saat itu dia ketemu dengan murid-muridnya dan mengatakan pernyataan itu. Saya mau bilang saudara, apapun yang dapat kita lakukan, semua biarlah itu tertuju hanya kepada Tuhan. Dan ada sesuatu kalimat yang mengatakan seperti ini saudara. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dengan kata lain, membenci saudara kita. Firman Tuhan mengatakan kita adalah pendusta. Bagaimana mungkin engkau mengasihi yang tidak kelihatan? Yang kelihatan aja kau tidak mengasihi, bahkan kau membenci dia. Itu firman Tuhan mengatakan di Yohanes 4 ayat 20 bahwa kau adalah seorang pendusta. Saya mau bilang saudara, kasih jangan pura-pura. Betul-betul kasih yang tulus, yang keluar dari hatimu yang paling dalam. Bahkan saudara, kalau kita lihat, dia bisa mengatakan, aku mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tapi orang-orang yang di sekitarnya sendiri, dia tidak lakukan hal itu. Itu adalah kesia-siaan. Dan bahkan juga banyak orang sekarang ini bukan hanya membenci, bahkan ngomongin orang-orang tersebut, merasa dia lebih benar daripada orang lain. Dia merasa lebih hebat dari orang lain. Boro-boro mau mengasihi. Sehingga itu yang didapat oleh Yohanes ketika dia di Pulau Patmos. Kalau orang mengatakan dia mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, dia tidak layak. Dan bahkan dia lain dikatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Pembunuh dalam arti saudara di sini pembunuhan karakter. Ya. Dengan kita, salah satu contoh ketika kita ngomongin orang, wah dia itu gak benar itu, dia itu gak benar. Padahal firman Tuhan dikatakan di ayat lain, kita tidak punya hak sedikit pun untuk menghakimi orang. Bahkan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berada dalam kumpulan, berbahagialah orang yang berada tidak dalam kumpulan orang pencemooh. Di Mazmur 1 dikatakan seperti itu. Terus bagaimana Pak kalau kita terjebak dengan kumpulan pencemooh? Saya mau bilang, tinggalkan mereka. Jangan masuk kepada mereka. Sebab ketika kita masuk, kemungkinan besar kita akan terjerumus dengan paham-paham yang mereka bicarakan. Yang jelas paham-paham untuk membenarkan satu komunitas. Tapi saya mau bilang saudara, paham apapun yang saudara miliki saat ini, biarlah itu berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah saudara terjebak dengan kata-kata orang bijak. Tapi biarlah kita boleh berada dalam kata-kata yang didasari kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, maka kita akan diberikan kemerdekaan untuk menyampaikan apa yang boleh kita rasakan ketika firman itu bekerja di dalam kehidupan kita.
Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti saudara, kalau kita tidak ada di dalam firman, maka saudara tidak layak. Tapi kalau saudara ada di dalam firman, pastilah sikap perilaku kita itu senantiasa dapat tertata dengan baik. Saya mau bilang saudara, kita sebagai orang-orang percaya itu berada dalam perjuangan untuk kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang digapai oleh setiap orang, berusaha agar hidupnya berkenan. Sebab kalau hidup kita tidak berkenan, itu semua akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu saudara, kepada siapapun, dengan siapapun saudara sedang bergesekan, saya mau bilang saudara, kalau itu membuat engkau tersakiti, firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah kepadanya. Biarlah kita, saudara, kita bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan, dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Ada dua hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang tidak juga sangat penting buat kita, kasihilah sesamamu manusia. Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana kita supaya tidak membenci orang itu, tetapi sebaliknya kita mengasihi mereka. Jika engkau disakiti, lepaskan pengampunan, saudara. Lepaskan pengampunan. Ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus, berapa kali aku akan mengampuni orang? Ternyata di Israel itu 7 kali, saudara. Di Indonesia 3 kali. Tapi firman Tuhan mengatakan kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita harus dapat mengampuni tidak terbatas. Dan kita dapat mengampuni, saya mau bilang saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, semua akan menjadi baik. Ada proses yang sedang kita jalani menuju apa saudara? Firman Tuhan mengatakan kita itu harus sempurna. Jangan sekali-kali kita terjebak dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus sempurna seperti Bapa sempurna. Tugas kita saat ini bagaimana supaya kita semakin hari mengalami pembaharuan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ditetapkan naik dan bukan turun. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang menjemput saya dan saudara. Bertobatlah saudara. Orang yang bertobat itu bagaimana? Tinggalkan kejahatan. Kalau kita lihat di 2 Tawarik 7, 2 Tawarik 7 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, saya bacakan 2 Tawarik 7:14. Pertobatan kita dimulai dengan meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat kita.
Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi ketika kita mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, itu secara otomatis kita akan meninggalkan segala yang namanya kejahatan. Berikan dirimu untuk dibaharui oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk berubah tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita dengan kerendahan hati, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan mencari wajahnya, maka Tuhan akan menurunkan damai sejahtera-Nya, memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kita benar-benar boleh mengalami pembaharuan dan boleh mengalami kenaikan dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, jangan sia-siakan waktu yang terbatas. Tuhan Yesus sudah mau datang untuk menjemput saya dan saudara. Ada dua kemungkinan saudara. Yang pertama kita dijemput hidup-hidup, itu namanya rapture, atau dijemput lewat kematian. Firman Tuhan mengatakan jika kita dijemput oleh dalam kematian, dikatakan kita adalah berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena hidup kita terus mengalami pembaharuan dan berkenan kepada Tuhan. Yang repotnya kalau hidup kita gak berkenan kepada Tuhan, bagaimana jadi ceritanya? Oleh sebab itu saudara, di awal tadi saya katakan, kita harus jadi berkat sesuai dengan kasih karunia. Jangan pernah saudara membanding-bandingkan kasih karunia saudara dengan kasih karunia orang lain. Karena Tuhan Yesus punya otoritas untuk memberikan kasih karunia itu saudara. Makanya di Keluaran 3:3 mengatakan, Dia memberikan kasih karunia kepada siapa Dia memberikan. Jadi sudah ada. Catatannya jelas buat kita saudara. Yang perlu kita sekarang untuk komitmen, untuk mau senantiasa berubah. Makanya Paulus bilang apa? Jangan serupa seperti dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, agar kita boleh mengetahui mana yang baik, mana yang sempurna dan yang berkenan, mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna. Itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kita senantiasa harus benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga semuanya akan menjadi baik. Jadilah berkat buat orang ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain. Itu menjadi firman Tuhan buat kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Kami merasakan ada banyak hal yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau terus Tuhan boleh menuntun kami menuju kepada rancangan-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap sikap-sikap kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Gembala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita akhiri di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan di siang hari ini. Buat kasih dan kemurahan-Mu kami boleh merasakan kehadiran-Mu
di tengah ibadah kami, di keluarga jemaat masing-masing ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19 ya Tuhan, virus corona, namun itu tidak akan merintangi kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, di sorga perlindungan-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami umat-Mu ya Bapa, supaya kami terus Tuhan maju di dalam Engkau. Kami terus Tuhan bergantung dan menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, kaum muda, kaum bapak, kaum ibu, sampai lansia sekalipun. Tuhan berkati mereka, pribadi balas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai segenap kehidupan umat-Mu. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala virus corona. Bentengi jemaat-Mu Tuhan, bahkan dengan kuasa darah Yesus membungkus mereka. Bahkan segala keperluan mereka Tuhan Engkau sediakan ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan Yesus adalah sumber berkat dari segalanya. Kami serahkan Bapa sekali lagi sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka ada dalam pemeliharaan-Mu, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga persembahan yang mereka kumpulkan, baik juga persepuluhan mereka ya Tuhan. Berkati Bapa dengan berlimpah-limpah, sekalipun mungkin di tengah-tengah oh Tuhan musibah corona ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur, Tuhan akan memberkati kami dengan berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun atas kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Segala pujian, syukur, serta kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menutup ibadah kami, masing-masing keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.